Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Ya Tuhan yang dahsyat, ya Tuhan yang luar biasa, ya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Haleluya Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, dan biarlah Tuhan yang bertahta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan kuduskan, bersihkan kami ya Bapa. Ampuni juga kami Bapa atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semuanya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kasih Yesus lebih dari segala-galanya. Amin. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup
untuk kasih-Mu Bapa, kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang sungguh besar, kasih-Mu yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Jiwaku yang sungguh
Tuhan untuk selama-lamanya. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Layakan kami di saat kami datang untuk menyembah-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji untuk selama-lamanya Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menuntun kami Bapa. Di setiap langkah kami perlu Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu terus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Semua karena kasih anugerah-Mu sehingga hamba boleh berdiri pada hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Rendahkan kami terus serendah-rendahnya, karena hanya Tuhan yang patut untuk ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope you all doing well. Karena Tuhan selalu menyertai kita di saat kita bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Karena Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Praise God. Jadi jangan kita jauh daripada Tuhan, tetapi biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan, terlebih-lebih di hari-hari yang jahat ini. Amin. Praise God. Haleluya. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita mau bacakan sama-sama, dan kalau saudara juga mau bacakan sama-sama, saudara juga boleh bacakan bersama dengan kami kalau saudara sedang mengikuti Mission and Prayer House. Praise God. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama dari ayat yang ke-21. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Praise God. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada ketika itu aku akan berkata kepada mereka itu dengan nyata bahwa tiada pernah aku mengenal kamu, undurlah daripadaku, hai kamu yang mengajarkan jahat. Kayaknya enggak ini deh, yang terakhir enggak cocok. Oke, coba lihat ya. Bukan yang itu, mesti yang satu lagi. Matius ya. Yang salah kan? Matius 7.
23. Oh, salah nih. Bilang sebetulnya tuh pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mesti di remove ganti. Mungkin ini bukan terjemahan baru ya, mungkin salah saya. Anyway, nanti baca dari ini dari Alkitab aja. Kita bacakan lagi di ayat yang ke-21. Ayat 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bukan setiap orang yang coba bacakan lagi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku dan mengaku Tuhan dan berseru kepadaku dan mengaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Akan masuk ke dalam surga, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Coba kita bacakan lagi, ini terjemahannya kurang mantap, kurang tepat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Di situ dikatakan ya, bukan setiap orang yang berseru, artinya Tuhan katakan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, atau dengan kata lain, bukan setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, lebih tepat sebenarnya seperti itu ya. Jadi di dalam kata lain, bukan setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan, tetapi ya maksudnya yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, melainkan bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi saudara, di sini dikatakan orang-orang yang berkata bahwa ini pada akhir zaman nanti, pada hari terakhir, ya, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang akan berkata di hadapan Tuhan bahwa mereka sudah melakukan segala sesuatu demi nama Tuhan, ya, mereka katakan, aku sudah berbuat ini, berbuat itu demi namamu Tuhan. Jadi ini orang-orang yang berseru kepada Tuhan, ya. Mereka yang berkata bahwa mereka sudah melakukan mujizat, ya, demi nama Tuhan. Mereka sudah menyembuhkan orang sakit dengan memakai nama Tuhan, dengan kata lainnya, ya. Dan mereka sudah membangkitkan orang mati demi nama Tuhan. Ini orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang di mata Tuhan itu mereka rasa sudah paling benar, ya. Lalu mereka mau Tuhan bawa mereka masuk ke surga. Itu maksudnya mereka, karena mereka sudah melakukan hal-hal yang demikian di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, ya. Jadi ini orang-orang yang sudah merasa mereka sudah melakukan keajaiban, ya, spektakuler, mujizat di hadapan Tuhan, ya. Dan mereka tahu, mereka pikir mereka pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Di situ dikatakan di ayat yang ke-21, ya. Tetapi justru dikatakan di situ bahwa bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi setiap orang yang merasa sudah melakukan hal-hal demikian di hadapan Tuhan, kita harus berhati-hati, karena ada ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan, ya, bukan orang-orang yang sudah melakukan hal-hal demikian yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi
justru untuk orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu artinya yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan di ayat yang kita bacakan lagi ke ayat yang ke-22. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Lalu? Oke, jadi di ayat yang ke-22 di situ dikatakan, ya. Ini orang-orang yang berkata dan mereka berseru, Tuhan, Tuhan, bahwa mereka sudah melakukan hal-hal demikian, hal-hal yang spektakuler, mujizat, keajaiban di mata Tuhan. Mereka sudah berdoa untuk orang-orang sakit, lalu orang sakit itu disembuhkan. Mereka sudah mengusir setan dengan memakai nama Tuhan Yesus. Mereka sudah membangkitkan orang mati dengan memakai nama Tuhan Yesus. Jadi ini orang-orang yang sudah melakukan hal-hal demikian di hadapan Tuhan. Lalu kita mau bacakan lagi ayat yang ke-22. Ayat 22, pada hari terakhir. Jadi pada hari terakhir, saudara, ini orang-orang akan berseru berkata kepada Tuhan Yesus. Banyak orang akan berseru kepadaku, ya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya, jadi situ kan mereka berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami sudah berbuat mujizat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Dan juga. Mengadakan banyak mujizat demi namamu? Juga di situ dikatakan. Jadi mereka sudah melakukan semua itu di hadapan Tuhan. Lalu kita akan continue ke ayat yang ke-23. Ayat 23, kalau terjemahan baru, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, bacakan lagi. Renyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, bacakan lagi di ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Di situ Tuhan berkata, dia katakan pada akhir hari-hari terakhir, dia katakan pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Terus? Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kamu semua sekalian pembuat kejahatan. Nah, kita bacakan lagi satu kali lagi untuk ayat yang ke-23. Terjemahan baru nih. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Jadi Tuhan Yesus katakan, setelah mereka mengatakan semua itu di hadapan Tuhan, lalu Tuhan Yesus katakan, pada waktu itu juga aku akan berterus terang, lalu kepada mereka, ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Di situ dikatakan dengan kata lain, aku tidak pernah mengenal engkau. Lalu enyahlah daripadaku. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka yang sudah mengakui bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang demikian di hadapan Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan menolak mereka yang berkata demikian. Ya, Tuhan katakan, aku akan berterus terang kepada mereka, ya, bahwa aku tidak pernah mengenal mereka. Ya, karena Tuhan tahu mereka berbuat hal-hal demikian di hadapan manusia, ya, di hadapan orang, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Jadi di situ dikatakan Tuhan akan berterus terang kepada mereka, orang-orang yang demikian, yang sudah berkata di hadapan Tuhan, ini untuk hari-hari terakhir, ya. Tuhan akan berkata kepada orang-orang demikian bahwa Tuhan tidak pernah mengenal mereka, ya. Dan Tuhan katakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara, kita harus berhati-hati, ya, dengan
setiap pelayanan kita harus berhati-hati. Apa yang sudah kita buat di hadapan Tuhan, di mata Tuhan dengan pelayanan kita, baik itu pelayanan di bagian apapun ya, pemimpin pujian atau singers, music, ya semua, dan juga sebagai penatua atau terlebih-lebih sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan, yaitu penginjil. Kita harus berhati-hati. Setiap pelayan Tuhan harus berhati-hati dengan tindakan kita di hadapan Tuhan. Artinya di saat kita mengajar, kita harus menjadi pelaku firman itu sendiri di saat kita mengajar, karena setiap orang diberikan karunia yang berbeda. Ya, Tuhan memberikan setiap kita karunia yang berbeda. Ya, ada yang diberikan karunia untuk mengajar, ada yang diberikan karunia untuk melakukan hal-hal yang lain, yaitu sebagai gembala, sebagai guru, sebagai rasul, sebagai nabi. Semua itu ada bagian-bagiannya. Artinya Tuhan memberikan setiap kita talenta yang berbeda, karunia yang berbeda. Tapi kita harus ingat, kita harus berhati-hati di saat kita menjalani setiap karunia yang sudah diberikan kepada Tuhan, amin, dari Tuhan kepada kita. Kita harus menjalaninya dengan benar di hadapan Tuhan. Artinya kita harus melakukan semua karunia-karunia yang sudah diberikan kepada kita. Kita harus menjalaninya dengan benar. Artinya menjalaninya untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi kita mengajar, kita harus melakukan apa yang kita ajarkan. Apa yang kita sudah ajarkan, kita juga harus melakukan hal-hal yang kita sudah ajarkan, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kita sudah ajarkan kepada orang-orang atau kepada manusia. Jadi kita harus menjadi pelakunya. Baru Tuhan katakan kamu akan menjadi terang dan garam. Kalau kita tidak menjadi terang dan garam, bagaimana kita mau mengajar orang lain? Kita sendiri dulu harus menjadi terang dan garam. Ya, artinya kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Teladan itu apa? Teladan itu yaitu cara hidup kita. Ya, cara hidup kita. Bagaimana kita harus hidup di saat kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, di saat kita sudah menjadi hamba-hamba Allah di hadapan Allah. Artinya kehidupan kita harus ada perbedaan, tidak sama lagi seperti dunia di mana kita dulu belum diselamatkan. Kita harus hidup berbeda, artinya kita harus tampil beda, sudah tidak sama lagi waktu kita belum diselamatkan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan, kita harus menjadi pelaku-pelaku, ya, karena Dia katakan melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi Tuhan Yesus katakan Dia mau kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang demikian, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita mau sibuk menyenangkan hati manusia. Tidak ada gunanya, saudara, akan menjadi sia-sia kalau kita cuma fokus kepada manusia, yaitu mau menyenangkan hati manusia, tetapi akhirnya kita menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang makan puji. Kalau orang Nado bilang makan puji, ya, yang mau hanya dipuji-puji. Artinya kita mau menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan hati Tuhan. Jadi di dalam ayat-ayat ini sudah dikatakan, saudara, bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus melakukan kehendak Bapa di surga, ya. Bukan kita mau menjalankan kehendak kita sendiri atau melakukan setiap kehendak kita, keinginan kita, ya, kemauan kita. Bukan itu. Tuhan katakan kalau kamu sudah melakukan hal-hal demikian, yaitu mujizat demi nama Tuhan, mereka katakan toh, orang-orang yang sudah melakukan hal-hal demikian, mereka mengaku di hadapan Tuhan mereka sudah melakukan hal-hal demikian demi nama Tuhan, tetapi di mata Tuhan mereka tidak
menjadi teladan. Kehidupan mereka tidak menjadi contoh. Kehidupan mereka tidak menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu Tuhan katakan Tuhan tidak pernah mengenal mereka, karena mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Artinya mereka mengajar, mereka melakukan hal-hal demikian, tetapi mereka tidak menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Bapa di surga. Tidak menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, melainkan mereka hanya mau menyenangkan hati manusia. Oleh sebab itu banyak orang suka sekali dengan mujizat-mujizat. Bukan anti mujizat, tetapi kita tidak boleh hidup hanya mengandalkan mujizat-mujizat saja, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Yang paling penting, yang terlebih penting, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam sakit penyakit kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan kita hanya mau cari kesembuhan, mujizat. Dan juga di dalam keadaan kita, ekonomi kita, kehidupan kita yang tidak sesuai atau tidak menyenangkan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan setiap mujizat-mujizat, karena Tuhan dapat melakukan semua itu. Dia sanggup. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan mujizat. Tetapi Tuhan tidak mau saudara dan saya fokus kepada mujizat, tetapi kita harus fokus kepada sang mujizat itu, yaitu pembawa mujizat, yaitu pelaku mujizat itu. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang akan membawa kesembuhan itu. Ya, jadi kita jangan sibuk mencari-cari kesembuhan. Nanti kita akan kecewa. Di saat kita belum sembuh, kita akan kecewa kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu jangan kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang hanya maunya saja mujizat. Hanya itu yang mereka mau. Datang mencari mujizat, datang mencari kesenangan. Lalu kalau mereka tidak mendapatkan semua itu, maka mereka akan kecewa kepada Tuhan. Ya, kita mau menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus untuk saudara dan saya. Jadi biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang akan menyenangkan hati Tuhan. Karena pada hari-hari terakhir Tuhan akan kembali, dan Tuhan katakan Dia akan membawa upah untuk diberikan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Artinya upah ini bicara tentang penghargaan yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita harus ingat, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar kita boleh mendapatkan upah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Upah yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu upah kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena semua yang kita miliki saat ini, itu semua hanya untuk sementara. Ya, itu semua bukan milik kita. Itu semua adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak perlu menyombongkan diri. Ya, kita tidak perlu merasa hebat atau merasa paling hebat, karena kita tidak memiliki apa-apa. Semua adalah milik Tuhan. Tuhan hanya titipkan kepada kita apa yang kita punya saat ini, karena satu hari kita akan kembali kepada Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Jadi saudara ingat, hari ini firman Tuhan sudah mengajar kita. Tuhan sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, bahwa Tuhan katakan pada hari-hari terakhir
banyak orang akan berseru, ya, memanggil nama Tuhan, 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 aku sudah melakukan aku sudah melakukan ini dan itu. Tetapi pada akhirnya Tuhan katakan, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ditolak oleh Tuhan pada hari-hari terakhir, yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus, hari Tuhan yang besar. Jangan sampai saudara dan saya menjadi orang-orang yang ditolak oleh Tuhan, karena kita akan merasakan kehilangan, artinya kerugian yang besar di saat kita ditolak oleh Tuhan. Pada akhirnya nanti kita akan mengalami kerugian besar. Jadi jangan sampai saudara dan saya mengalami kerugian besar. Ya, kita akan sedih karena ternyata Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Kita merasa kita sudah melakukan hal-hal yang baik, tetapi cuma di mata manusia kita dianggap sudah melakukan hal-hal yang hebat, tetapi di mata Tuhan kita bukan orang-orang yang benar, tetapi justru kita adalah orang-orang pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan katakan itu? Karena Tuhan tahu bahwa kita bukan orang-orang yang sebenarnya yang Dia kehendaki. Kita hanya orang-orang yang bertopeng, artinya orang-orang yang hanya berpura-pura, atau orang-orang munafik yang hanya berpura-pura, tetapi kita tidak sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, ya, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar kita semua, boleh mendidik kita semua, karena kita harus bersiap-siap pada hari kedatangan Tuhan nanti. Kita harus tetap berjaga-jaga di dalam doa, dan sambil menantikan kedatangannya, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Jadi jangan kita hidup tidak karu-karuan lagi saudara. Jangan lagi kita hidup dengan menjadi orang-orang yang menikmati dosa dan kejahatan. Karena kita harus menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, agar kita semua boleh dibawa oleh Tuhan, bersama dengan Tuhan, hidup di rumah Bapa yang kekal. Kita tidak ditolak oleh Tuhan, ya. Kita dikenal oleh Tuhan. Bukan hanya kita mengenal Tuhan, tetapi Tuhan mengenal kita, mengenal saudara dan saya. Jadi itu yang paling penting, itu yang paling terpenting saudara. Tuhan mengenal kita, bukan kita mengenal Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Saya juga sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena saya pun belajar dan belajar dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala agung. Dia gembala yang mengajar kita, ya. Dia yang akan terus menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Oleh sebab itu, jangan kita malas atau segan-segan untuk belajar dengan Tuhan, karena Tuhan katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, ya, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Artinya Tuhan katakan, belajarlah daripada Tuhan, karena Tuhan itu Dia adalah pengajar yang benar. Ya, sekarang ini kita begitu banyak kita mendengarkan pengajar-pengajar sesat di luar sana, tetapi Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang mengajar kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada saudara dan saya lewat firman-Nya. Oleh sebab itu jangan kita menjadi orang-orang yang bodoh atau menjadi orang-orang yang buta dan picik. Biarlah kita
kita menjadi orang-orang yang smart, artinya menjadi orang-orang yang pandai, pintar. Yaitu Tuhan katakan kita harus menjadi orang-orang yang cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Jadi cerdik seperti ular, saudara, ya, bukan licik seperti ular, tetapi cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Tulus itu hati kita harus tulus seperti merpati, ya, seperti burung merpati. Itu hanya gambaran saja. Maksud Tuhan, kita harus memiliki hati yang tulus dan bersih di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara, biarlah saudara dan saya terus mau belajar dan mau terus diajar oleh Tuhan, karena Tuhan adalah pengajar kita yang benar. Tuhan yang selalu bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Dia selalu maksudnya menyertai kita. Dia selalu menolong kita untuk mengajar kita di dalam kebenaran firman-Nya. Jadi ayat-ayat ini sudah mengajar kita pada hari ini, ya. Hari-hari terakhir kita harus berhati-hati, saudara. Jangan kita menjadi orang-orang yang arogan, yang sombong dan angkuh, ya, atau makan puji, orang Manado bilang. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati, karena hanya Tuhan yang patut untuk dipuji dan diagungkan. Kita tidak perlu menerima pujian-pujian dari manusia. Kita hanya perlu pujian yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu carilah kehendak Bapa di surga, ya, carilah kehendak Tuhan. Itu yang akan membawa kita kepada kebenaran-Nya dan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menuntun kita dan boleh mengingatkan kita. Kita harus ingat terus di setiap hari. Kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa teladan yang benar di setiap atau di sekitar orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa contoh kehidupan di dalam kebenaran firman-Nya, dan menjadi orang-orang yang menjadi teladan untuk membawa firman Tuhan kepada bangsa-bangsa, menjadi teladan, menjadi terang dan garam dunia. Artinya bukan karena kita harus tetap senyum dan senyum memang harus, tetapi menjadi terang dan garam dunia itu bukan dilihat dari senyum saudara, dilihat dari cara hidup saudara. Cara hidup saudara dan saya, bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup tampil beda? Apakah hidup kita berbeda dengan orang dunia, atau hidup kita masih sama dengan orang dunia? Itu yang dikatakan menjadi terang dan garam dunia, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saudara, biarlah saudara tetap terus, ya, bersemangat untuk belajar firman, tetap terus bersemangat untuk mengiring Tuhan, tetap terus bersemangat dan tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita di setiap hari. Terlebih-lebih di hari-hari yang jahat ini, kita harus lebih lagi dekat dengan Tuhan, lebih erat lagi hubungan dengan Tuhan. Artinya build relationship with God, ya, continue build your relationship with Christ Jesus, karena itu adalah jalan di mana kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal lewat hubungan kita yang erat, hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Maaf suara saya sedikit terganggu. Biarlah saudara boleh mendengarkan suara saya dengan baik. Saudara, kita akan berdoa untuk setiap pokok doa
yang sudah ada, kita tidak perlu menyebutkannya satu persatu, tetapi kita tetap di bawah kaki Tuhan. Setiap permohonan doa, setiap doa, pokok doa dibawa semua kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah mengetahuinya lebih dahulu. Kita akan berdoa dan biarlah Tuhan yang akan menjawab setiap doa kita menurut kehendak Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasanku Bapa, hamba-Mu yang tidak layak untuk berdiri di hadapan Mu pada hari ini. Semua hanya karena anugerah-Mu, semua karena hanya kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang sudah melayakkan hamba-Mu untuk boleh berdiri di hadapan-Mu pada hari ini, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, dan Tuhan yang terus akan mengajar kami, dan Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Karena Engkaulah pengajar yang benar, Engkau adalah gembala yang agung, Engkau adalah gembala yang mengajar, yang pengajar yang benar di hadapan kami. Oleh sebab itu kami tetap mau mengandalkan Engkau Bapa. Kami tidak mau mengandalkan manusia, tetapi kami mau mengandalkan Engkau, karena Engkaulah andalan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pertolongan kami, dan hanya Tuhan keselamatan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami semua belajar dan mau diajar oleh Tuhan. Kami tetap mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Biarlah Tuhan yang terus memimpin setiap langkah kami, agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu. Kami tidak mau berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami mau berjalan menurut kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami menurut kekayaan-Mu. Terima kasih juga untuk setiap kesembuhan di dalam sakit penyakit kami. Tuhan adalah penyembuh kami. Tuhan adalah mujizat penyembuh yang membawa mujizat itu. Terima kasih Bapa. Kami juga menserahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha tahu Bapa. Tuhan akan menjawab menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami juga menserahkan seluruh keluarga kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan mau mengampuni mereka dan membawa mereka untuk bertobat, agar mereka boleh diselamatkan, mereka boleh menjadi bagian dari kerajaan-Mu Bapa, dan biarlah Tuhan yang akan selamatkan mereka. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang indah yang kami sudah lalui bersama-Mu. Terima kasih Bapa karena kami percaya bersama Tuhan lakukan perkara besar, bersama Tuhan tidak ada yang sukar, bersama Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa terus setiap Bapa situasi yang ada di muka bumi ini, biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada Bapa, karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, the name above every other name, the name of Jesus Christ,
my Lord, my serve, forever and ever we pray. Thank you, Lord. Amen, amen, amen. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian Then Sings My Soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou Benar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa. Thank you, thank you, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama Tuhan di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.